Hello guys, I'm Melissa Bruto. I'm totally blind and this is a volunteer Kak Aulia. I wanna interview Kak Aulia about journey in the Petra. Oke, thank you. Jadi sekarang aku mau bertanya kepada kakak gitu. Kakak first time di Petra, first time itu bagaimana tentang tunanetra ya kan? Jadi pertama kali apa yang kakak pikirkan dulu tentang tunanetra? That's a great question, Lisda. So, yang aku pikirkan tentang Yapentra pertama kali aku tidak tahu kalau ada low vision dan tunanetra atau kebutaan total. Yang aku tahu hanyalah tunanetra ini orang yang tidak bisa melihat. Yang aku tahu cuma itu, aku tidak tahu ada low vision. Pertama kali juga aku seperti itu ya. Karena back to my story sedikit, kalau aku tuh blind dari umur 14 tahun. Jadi pertama kali datang ke sini juga aku kaget bagaimana perbedaan tentang low vision sama ketunanetraan total. Kami juga pengen tahu pengalaman kakak selama di Yapentra ya kan. Jadi bagaimana sih kakak gitu bagaimana cara kakak itu pertama kali gitu pendekatannya? Kami tahu ya kan kalau kebiasaan tunanetra adalah tidak tidak gampang dekat dengan orang baru. Itu salah satu kewaspadaan kami sebagai tunanetra. Banyak ketika ada orang baru, kami akan cukup antisipasi. Ketika sudah lama, kami akan sangat berat melepas orang tersebut. Itu sepengetahuanku. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kakak dulu pendekatan kepada tunanetra yang terlebih dia tunanetra total? Oke, sebenarnya saat datang ke sini, Yesa juga sudah memberitahu saya kalau anak-anak tunanetra ini sangat sensitif, gitu. Aku pertama kali ragu untuk bertanya kepada kalian, apakah kalian tunanetra, sejak kapan tunanetra. Aku tidak mau membuat kalian down atau aku kayak berhati-hati untuk bertanya tentang itu karena aku takut menyakiti hati kalian atau menyinggung kalian. Tapi lama-lama kalian open sendiri sama aku tentang bagaimana kalian mengalami tunanetra. Kalian terbuka perlahan-lahan. Pertama juga aku karena di Jerman ini tidak bisa sembarang orang menyentuh kayak bagian tubuh kalian adalah bagian privasi kalian. Jadi kontak skin to skin itu sangat maksudnya harus ada konsen gitu, harus minta izin dulu. Tapi aku baru tahu kalau tunanetra ini sangat mengandalkan indera yang lain, termasuk indera sentuhan ya. Jadi aku baru tahu kalau bukan baru tahu. Jadi di sini juga aku belajar kalau tunanetra ini sangat mengandalkan indera peraba gitu. Dan aku yang awalnya hati-hati, aku masih hati-hati sampai sekarang. Aku masih kayak nggak mau untuk menyentuh dengan begitu saja. Tapi kalau anak tunanetra menyentuh aku, misalnya untuk membantu mereka jalan atau membantu mereka meraba sesuatu, aku oke dengan itu karena aku tahu kalian mengandalkan indera peraba gitu. Itu ya tentang peraba. Memang ya kalau tunanetra itu mengandalkan pendengaran dan perabaan. Itu sih yang paling memang penting. Kami tahu gitu keberadaan kakak itu dari suara. Terus kami tahu bentuk bagaimana itu suatu benda atau bagaimana itu dengan kami dengan kami meraba. Kami tahu kakak itu dengan pendengaran kami. Contoh kalau kakak berdiri, jadi kami bisa memposisikan diri kami ke arah suara mereka. Jadi kami bisa tidak lain arah gitu. Ketika kakak berbicara di kiri terus kami menghadap ke kanan kan itu nggak sopan. Tapi ketika kami mendengarkan itu, jadi kami sudah mendapat konsep. Ketika kakak berdiri di kiri dengan suaranya di kiri, jadi kami harus menghadap ke sana. Oke, jadi pertama kali itu memang agak hati-hati dulu ya bagaimana perabaan. Karena aku takut menyinggung kalian. Aku takut mengganggu privasi kalian. Kan tidak semua orang mau disentuh gitu. Tapi aku belajar kalau tunanetra sangat mengandalkan indera peraba. Jadi kalau ada anak tunanetra yang menyentuhku, aku izinkan. Ya itu memang penting sih. Terus yang selanjutnya aku bertanya gitu, apa menurut kakak yang harus dibenahi dari
tunanetranya sendiri. Kita back to bukan hanya di kita berbicara tentang self tunanetranya, bukan tentang netra, pendidikan segala macamnya. Tapi kita berbicara tentang bertanya bagaimana menurut kakak tentang kakak tahu kan bagaimana back story teman-teman beberapa yang mereka ya same with me kalau mereka tuh tunanetra sejak besar gitu. Bagaimana menurut kakak perbedaan yang total blind dia sejak lahir sama perbedaan mental yang sejak dewasa, dan bagaimana cara untuk membuat mensupport mereka dari mental yang tunanetra besar sama mental tunanetra yang waktu sejak lahir. Oke, thank you for this question, Lisda. Ini sangat penting ya. Jadi menurutku self acceptance itu sangat penting ya, menerima diri sendiri, apalagi untuk yang menjadi tunanetra sejak sudah besar seperti kamu. Aku mendengar ceritamu juga agak susah emang ya dengan self acceptance itu ya. Yang pertamanya kamu kan selalu mendekam di kamar kalau ada tamu, takut ketemu tamu, malu segala macam. Aku bisa mengerti itu, dan dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan ya, kamu bisa menerima akhirnya keadaanmu, takdirmu seperti ini. Dan makanya itu dia self acceptance atau penerimaan diri sendiri itu menurutku sangat penting. Bagaimana untuk mendapatkan self acceptance itu? Pertama, pendekatan diri pada Tuhan seperti kamu. Kedua, harus ada support orang tua juga dan orang sekitarnya. Mereka juga harus mendukung dengan keadaan kamu. Mereka jangan membuli kamu, mereka jangan mengecilkan kamu, apalagi meninggalkan kamu sendirian gara-gara kamu jadi tunanetra gitu. Kamu masih bersyukur memiliki orang tua yang yang sayang sama kamu gitu istilahnya, yang support lah ya. Ada juga kan yang dicampakan gitu istilahnya. Dan terakhir juga menurutku konseling ini penting menurutku ya. Emang mungkin aku nggak tahu bagaimana budaya di Indonesia. Emang kalau jarang ya, bukan maksudnya kamu tidak bisa begitu saja, apalagi untuk orang yang kurang mampu tidak bisa kayak ke psikolog atau jangan kan psikolog, ke dokter mata pun kadang-kadang emang susah kan, biayanya mahal segala macam. Tapi menurutku konseling ini tuh penting gitu untuk mengimprove kepercayaan dirian kalian, dan juga untuk mengimprove self acceptance, dan juga untuk untuk mental health kalian secara umum gitu. Entah itu psikolog secara umum ataupun konseling di bagian kerohanian gitu. Kalau Kristen kan ada ya. Seperti itu. Menurut aku ini sangat penting gitu untuk orang yang tunanetra sejak sudah besar. Dan untuk anak-anak tunanetra yang kecil, maksudku yang sejak lahir, mereka mungkin self acceptance-nya sudah lebih baik daripada yang sudah besar tunanetranya. Jadi mungkin kamu juga bisa belajar dari mereka, bisa tanya-tanya dari mereka bagaimana selama jadi tunanetra, atau bagaimana mereka memandang hidup ini gitu. Karena aku yakin cerita mereka ini bisa menginspirasi kamu gitu. Jadi ya, dan juga menurutku Dia Pentra ini bukan bagus maksudnya untuk anak-anak yang tunanetra sudah besar, dimasukkan ke lingkungan yang isinya hanya tunanetra. Misalnya itu juga mengimprove kepercayaan diri kalian kan. Jadi kalian berada di tengah orang-orang yang dengan kondisi sama gitu, dan kalian bisa sharing ini juga termasuk bagian dari counseling gitu. Emang sih bukan profesional, tapi sharing itu yang kalian butuhkan, didengar itu yang kalian butuhkan ya. Seperti itu ya. Memang menurut secara penerimaan itu memang butuh waktu. Dan benar apa yang kakak bilang, dengan beradanya aku di sini, dengan mendengar cerita kawan-kawan juga yang sesama survive juga, itu lebih motivasi ke diri sendiri gitu. Oh, mereka contoh seperti yang blind sejak born, dia sejak lahir. Jadi
ketika dia bilang emang biru itu seperti apa sih katanya. Ketika dia cerita kawan si Alahir itu cerita gitu, emang kamu masih beruntung gitu katanya gitu, kata kamu masih beruntung masih bisa melihat streknya biru atau warna-warni. Nah aku bagaimana nggak tahu itu apa katanya gitu. Terus sometimes dia juga, aku pernah dapat dari kawan total bilang gini, dia bertanya gini, Liz, kamu pernah dulu lihat matahari katanya. Iya. Matahari itu gimana katanya gitu. Matahari itu emang bulat katanya gitu. Ya iya aku bilang gitu. Terus biru kayak mana biru katanya gitu. Memang biru tuh gimana sih gitu. So itu menjadi sebuah apa ya, sebuah rasa syukur untukku dan juga kawan-kawan yang sudah tunanetra besar mungkin yang masih sempat mengalami. Dan ketika kami memang ketika merindukan hal tersebut, jadi kami masih bisa membayangkan, dan konsep-konsep tersebut pun sudah bisa lebih terbayang gitu. Ketika jalan sudah tahu bagaimana bentuk jalan, tanggal sudah tahu berbagai macam bentuk konsep itu dia. Jadi sekarang sudah bersyukur, kurang bersyukur apa lagi dari teman-teman yang sejak lahir seperti itu ya. Self acceptance itu memang masih dalam proses ya untuk setiap tunanetra. Mungkin posisiku sekarang itu ya oke, inilah Liz yang sekarang ya, I'm blind ya, oke, I'm blind, but what's next? So what's next I can do? So yeah, now I'm senior high school grade 11, so what's next? Yeah, I hope I can next to college ya kan. I hope I can, so too. Yeah, can college ya. I hope I can get scholarship untuk move dari mimpi kita yang dulu ya. Big again my story. It's not good to our our friends yang tunanetranya sejak besar gitu. Pasti kita sudah punya banyak ya kan, banyak kehidupan yang sudah kita lalui dengan garam manis kehidupan ini, dan kita tiba-tiba dihadapkan dengan kebutaan. Kalau masih low vision tadi it's okay, kita masih mungkin ya setidaknya kita masih bisa ngintip dikit-dikit lah ya. Tapi in my case I'm blind of totally full, but I'm okay in my mind. It's okay, I'm blindfold in the 2017 dan ya it's okay, now I'm blind. So what's next in my ongoing process to self acceptance itu 7 tahun. Bisa diceritain nggak gimana proses self acceptance ini? So kita impact balik ya. You ask me, I'm ask you. Jadi my true story untuk self acceptance itu adalah bagaimana cara untuk tahu gitu. Ibaratnya gini, if you crying every day, itu nggak akan berubah apa-apa. If you crying every day, every time, every second pun, itu gak akan not change. You can see again. Yeah. So yeah, it's okay. That's it. It's okay. Now you can not, now you can blind. Yeah, that's all. Yeah, okay. You blind, okay. Jadi karena mungkin kasus juga sudah capek juga kali ya. Aku selalu berobat ke sana kemari dan tidak banyak perubahan, tidak ada kemajuan juga ya. Sudah capek dan saat itu ya udahlah, what's next. Jadi move aku itu dari 2017 sampai 2019 itu selalu berobat. Terus 2022 itu COVID, dan di sana aku move sih. Terus di situ aku dapat insight, orang yang normal saja banyak problemnya gitu. Ya udahlah, orang yang normal pun bisanya going, jadi kamu juga harus bisa survive gitu. Jadi disitulah aku mencoba untuk mendekatkan diri sama Tuhan dengan mengikuti praise and worship sewaktu online, ikut Zoom praise and worship, ikut bagaimana itu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan di situ ya sudah berdamai dengan keadaan. Dan 2024 itu perjalanan itu 2023 aku sudah lepas. Aku in my pray adalah
ya Tuhan, udah ini list yang baru, this is me, I'm blind, okay I'm blind, so what do you next to me? So God, please teach us. So I don't know what I can do to my future. I don't know, but this is me, God. Please, Guide me. yeah, please guide me. Please help me. That's it. It's 2023. I give opportunities to self acceptance, dan 2023 itu ada problem juga ya kan, ketika aku ada beberapa yang mencoba datang dengan iming-iming itu ketika aku ketika aku mendapatkan pengalaman buruk itu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kamu itu waktu itu ditipu sama sebuah yayasan gitu Iya, kan? aku ditipu dengan sebuah yayasan dengan mengiming-imingi disekolahkan, terus pengen dikasih berobat, pengen kemana gitu ya. Mereka kayak bikin galang dana dengan it's my picture. Ya, mereka memang minta izin sama aku, tapi in my case I don't know mereka dapat berapa, dan uangnya nggak untuk kamu. Iya, gitu kan? uangnya ya memang pernah berobat, tapi berobatnya itu you know what, it's tradisional pun, you know what, belut it's dipotong, terus darahnya itu seger ditaruh ke mataku. Oh my god, ditetes darahnya itu ke mataku. Oh my god, iya, no. and then there we can bind the blood itu, terus dipotong, terus di atas my eyes itu beberapa hari, terus ada minuman herbal beberapa itu, and back again mungkin di situ masih belum penerimaan diri, aku ikut aja join gitu, ya udahlah mungkin ada nanti dikasih Tuhan, mungkin ini salah satu jalurnya gitu. Tapi setelah berjalan waktu itu puncaknya tuh ketika mereka record me untuk make a song, untuk katanya ada penyambutan pimpinan mereka, ya kan, pimpinan mereka, jadi aku minta untuk nyanyi, and then record, I can send lagu, aku buat lagu, dan ya nggak ada informasi juga sama aku. Akhirnya back again I pray, aku pray juga, aku doa lagi sama Tuhan, in my itu, Tuhan aku nggak tahu, my principle, my relationship, me and God is my father, and my father I can minta apapun. You can ask anything. I can ask anything. It's my father, and I ask my father, Tuhan itu ya adalah Tuhan, aku mau bulan 9 nanti, aku nggak mau ada di rumah ini. Bulan 9 aku harus pergi dari rumahnya. Aku pengen sekolah itu ya asrama, aku pengen itu sekolahnya itu di asrama. Nanti aku akan belajar. Enggak, Tuhan kabulkan itu di 2 Agustus. Wow. Ya, God answer my prayer. It's the 2 August. On 2 August 2024. Ya. Dan di situ ketika itu from Yapentra datang ke sana itu, I shock you, right? Cause mereka datang gitu. Pertama itu bapak bilangin, Liz nanti datang ya, beberapa dari dinas sosial yang akan wawancara. Aku bilang gini, apa sih wawancara, selalu wawancara, nanti kayak waktu itu ditipu lagi segala macam. Ya udahlah Pak. Tapi ketika mereka datang terus mereka bilang mau sekolah segala macam, mereka, oh my god, you know what, I'm crying di situ. Boom, this is answer from God. Oh my god, it's very powerful. Ketika itu aku langsung I can see, yes I want and then itu hari Kamis aku ingat, aku dibawa langsung ke sini, and my case, you know what, di hari itu juga di paginya aku ditelepon oleh yayasan itu. Yayasan yang menipu itu. Mereka bilang kalau, Liz bisa nggak datang ke sini, kamu di sini tinggal sama adik-adik panti, nanti di sini aja sama ada ibu pengasuh asrama, katanya gitu. Mereka nelponnya itu setelah hari Rabu. Aku udah dijemput hari Kamis, jadi mereka telepon itu hari Kamis, besok kami jemput ya, katanya gitu. Dan
Aku pikir ketika aku sebelum dijemput Yapentra mungkin aku akan ke sana Oh my god. dan aku kan tidak menjadi Lexing sekarang, dan itu sungguh luar biasa perjalanan ke Berarti kamu Yapentra. sangat bersyukur ya akhirnya dijemput Pak Tanggang Mugalung, Pak Direktur. Iya, bersyukur untuk datang ke Tinggal ya Pentra. Yapentra dengan segala opportunitiesnya, dan juga ya back again kalau di sini sama kita balik ke kasus kita tadi, penjelasan kita topik bahwa blindfold sejak lahir dan blind low vision itu memang apa ya, beda. Ada beberapa kawan yang aku tahu juga mereka blind saat katarak, mereka blind karena sakit, mungkin karena pertengahan apa sedikit apa ya insiden, dan mereka memang apa ya lebih konsep mungkin lebih menang di konsep, tapi mentalnya itu mungkin lebih kuat, mental yang dari lahir Dari ya. lahir. Bener mental mungkin lebih kuat yang lahir. Dan ya kalau kepercayaan diri mungkin kepercayaan diri menurutku ya sama aja sih, karena kalau untuk tampil mungkin apa ya sejak dewasa, karena mungkin mereka sudah pernah ya kan pengalamannya. Tapi kalau untuk yang seperti baca segala macam gitu lebih ke teks itu yang total itu memang luar biasa kawan-kawan yang total. Tapi bukan mendeskripsikan apa ya teman-teman yang low vision. Kenapa? Karena teman-teman yang low vision menurut dalam gambaran kami itulah pembantu kami, teman juga. True. Tapi mereka itu kan apa ya masih bisa melihat sedikit dan kalau kami berbicara sesama tunanetra yang blind itu lebih accord, lebih apa ya lebih lucu, lebih relate lebih relate bagaimana kami mendeskripsikan contoh suara cowok. Kami bisa tahu. Oh really? Yes. Okay. Ketika ada cowok yang ngomong, oke, kami akan bilang gimana gitu. Lumayan. Nggak juga kan. Terus kami akan konfirmasi sama teman-teman yang low vision. Enggak, dia tuh lumayan. Ya, dia tuh gue mau kata, ya kau yang bilang tadi ganteng ya katanya. Jadi itu akan menjadi bahan apa? Really? Ya, itu akan menjadi bahan apa? Bahan topik kami untuk membicarakan. Okay, that's cute. Ya, ketika kami undangan pun kayak gitu. Jadi ketika kami siapapun itu, contoh ketika kami kayak semalam ada beberapa yang liturgi, jadi aku tadi coba Elsie kasih itu gimana, ada bapak-bapak itu gitu abang-abang kayak ganteng lumayan ganteng. Oh my god. Okay. So your friends who have low vision, they sometimes help you to describe something. Okay, that's cool. Seperti si Putri juga bagaimana ketika kami contoh even melihat uang itu penting. Iya, true. Yeah, of course. Itu penting. Ketika kami punya uang itu ini berapa kata ya, dan mereka bisa membantu kami sesama walaupun apa ya berbeda. Apa namanya itu berbeda topik, mungkin kami yang blind tetapi kami tetap sama. Jadi ya itu like perbedaan dari low vision, blindfold apa dan juga apa namanya itu total fold. Okay. Sejak lahir dan sejak dewasa. Okay. That's it my story. Next question. Next question adalah bagaimana apa ya? Menurut kakak tentang menurut kakak saran yang baik untuk apa ya? Teman-teman yang pengen lanjut kuliah. Okay, that's a nice question. Jadi menurutku aku melihat potensi banyak di sini. Teman-teman tunanetra yang memiliki potensi dan bakat di bidang akademis maupun non akademis. Mungkin yang condong, yang bagus di akademis mungkin kalian pengen kuliah gitu. Yang tidak unggul di akademis mereka mungkin ingin lebih ke praktek. I don't know, jadi pemusik, jadi penyanyi segala macam. Tapi aku lihat banyak sekali potensi dari setiap orang di sini gitu, dan itu berbeda-beda. Apapun itu, apapun mimpinya, apapun cita-citanya, kalian harus percaya pada kemampuan kalian dan harus gigih untuk mendapat itu. Soalnya di Yapentra ini aku lihat banyak fasilitasnya, banyak guru-guru yang mensupport, banyak ada HBM, ada volunteer, berelasinya bisa dibilang banyak. Kalian bisa menyampaikan aspirasi kalian sama volunteer, kalian bisa menyampaikan aspirasi kalian sama relasi kalian, I don't know, sponsor, whatever, guru-guru kalian. Dan mau main musik ada fasilitas, ada studio. Mau jadi reporter mungkin kayak Lisa sekarang
You're so good, Lisa. Kamu beneran bagus. Ini aku rekam loh, benar. Kan kamu tahu kan aku rekam kan. Terus untuk yang kuliah pun bisa. Asalkan pertama percaya pada kemampuan kalian, gigih belajar, dan juga bersungguh-sungguh gitu. Ya, dan juga kalian utarakan ini sama siapapun gitu. Pasti banyak jalan gitu. Okay. Last question. So thank you for Kak Aulia for interview me, ya kan, interview with me. Dan ya guys, ya, kesimpulannya bahwa back again, we are blind, tapi ya kita nggak blind dalam mimpi. Kita boleh blind dalam visual mungkin, ya kan, untuk totally blind, tapi kita tidak boleh blind dalam mimpi. Jadi ya untuk teman-teman semua, tetap semangat, dan pesannya juga semoga kita bisa jumpa dengan Kak Aulia di Jerman, supaya kita dapat scholarship. I hope so, amin, God please. Dan ya, make sense adalah I hope Kak Aulia bisa give me scholarship to college, my college. Pray for me ya. Yeah, I pray Kak Aulia to support me to information to scholarship. Of course. Important to us. Yeah. Important in general for us, and then meaningful for me. I am very I'm looking forward to opportunities to scholarship, because for especially in the blind. Okay, so thank you for teaching us. Thank you, Kak Aulia.